Nilai-nilai rantai keimanan ada banyak, tetapi rantai keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan thalath man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara, kalau 3 perkara dimiliki seseorang maka dia akan mencicipi manisnya iman, mencapai hakikat iman, merasakan manis dan kelezatan iman. Apa 3 hal tersebut? Semuanya adalah permasalahan batin. Permasalahan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Poin yang pertama, ayyakunallah wa rasuluh ahab ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai, lebih dari selain keduanya. Dan yang kedua adalah yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Cinta kepada seseorang, tidak mencintai orang tersebut melainkan semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga adalah ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyugzafa fin nar. Benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan sebagaimana dia benci dan enggak suka untuk dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillahi min dzalik. Benci kepada kekufuran dan juga cabang-cabangnya, kemaksiatan dan pelanggaran. Alhamdulillah, kita kumpul di tempat ini semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada kaum salihin. Sampai disebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya innal ahum bi'adzab ahlil ard. Aku bertekad menurunkan musibah, bala, bencana dan azab kepada penghuni bumi ketika aku melihat ummara baiti, orang-orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling cinta karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar sebelum subuh, maka Allah Ta'ala angkat azab dari mereka, diangkat bala dan musibah dari mereka. Wa fi Sahih Bukhari juga disebutkan tentang pengaruh yang dahsyat dari hubungan batin dan kecintaan dan ihtiram, penghormatan kepada para orang-orang salihin. Disebutkan bahwasanya sekelompok kaum, sekelompok muslimin bersama pasukannya, mereka berada di dalam suatu ghazwah, di suatu peperangan, menyerbu suatu negeri, melakukan sebuah jihad fisabilillah. Tapi mereka enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambat pertolongan datang kepada mereka. Maka apa yang terjadi? Panglimanya tahu cari pertolongannya kemana? Bukan cari minta bantuan senjata, bukan minta tambahan pasukan, bukan juga saling menyalahkan, tetapi mereka mengintrospeksi diri mereka sendiri. Maka panglima perangnya memanggil, hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? yakni apakah ada di antara kalian para sahabat yang kami enggak ketahui? Ya. Kenapa mau cari para sahabat? Kita mau tahu kalau mungkin ada di antara pasukan orang yang pantas dihormati, yang mulia, solihin, aulia, pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Maka itu patut kita hormati dan kita muliakan dan kita minta pendapat dan masyurahnya. Maka ternyata ditemukan ada 1-2 orang yang pernah melihat Rasulullah. Maka dimajukanlah mereka. Saat mereka dimajukan, diminta pendapatnya, dihormati, dimuliakan. Dengan berkat memuliakan orang tersebut, Allah Ta'ala tolong pasukan semuanya dan menang saat itu juga. Subhanallah. Kemudian bertahun-tahun berikutnya, fi Sahih Bukhari, Nabi melanjutkan cerita. Sekelompok pasukan melakukan peperangan tapi enggak menang-menang. Maka panglima pasukan bertanya, generasi yang lain lagi. Dia tanya, apakah ada di antara kalian hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Nabi Muhammad? Ini ada gak di antara pasukan orang yang pernah jumpa dengan sahabatnya Rasulullah? Maka ditemukan ada 1-2 orang tabi'in yang pernah melihat sahabat, maka dimajukan, dihormati, dimuliakan.
Maka dengan berkat menghormati, memuliakan orang-orang mulia tersebut, Allah Ta'ala tolong pasukan tersebut, diberikan bantuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senjatanya nggak bertambah, jumlah pasukannya nggak bertambah. Tahu yang bertambah apa? Adabnya. Yang bertambah cintanya, yang bertambah akhlaknya, yang bertambah ikatan batinnya kepada kaum solihin. Nah itu, dari situ kemenangan dan kejayaan dari Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Sebab pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih yang kita nantikan kalau bukan pertolongan Allah? Yang saat ini kita lihat betapa lemahnya manusia, betapa lemahnya bangsa-bangsa, betapa lemahnya orang-orang yang mengklaim adidaya, betapa lemahnya mereka, nggak kuasa, nggak punya apa-apa. Kenapa? Di mana nampak dengan jelas mereka lemah, dhaif, nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa dan kewalahan. Sebab bahwasanya in yansurkumullah fala ghaliba lakum. Apabila Allah ingin menolong hambanya, maka nggak ada apapun yang bisa mengalahkan kalian. Tapi in yansurkumullah, kalau Allah menolong hambanya. Masalahnya Allah mau nolong kita atau enggak? Yang jadi musibah kalau Allah enggak mau nolongin kita. Wa in kana mulkul ardi fi qabdati yaddi. Walaupun kerajaan bumi di genggaman tangan, kalau Allah enggak mau nolong kita percuma, enggak bisa apa-apa kita. Tetapi kalau Allah ingin menolong hambanya, fala ghalibalakum, fala ghalibalakum. Enggak ada yang bisa menaklukkan, enggak ada yang bisa mengalahkan kalian. Kalau Allah mau menolong hambanya, bagaimana caranya kita? Harus pandai-pandai mengemis kepada Allah. Mengemis kepada Allah. Kalau orang untuk tujuan duniawinya melobi orang tertentu, kelompok tertentu, pihak tertentu, organisasi tertentu, maka kita yang kita lobi, yang kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.